Captain tadi lakukan aku ketenangan masih terlalu lemah datangnya bola tadi. Pembuluh dapat perhatian korban yang berbahaya sudah masuk ke bola ke depan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Jadi langsung dipelatih tanpa ada berpanjang waktu seperti biasa. Update info play. Ya, terima kasih. Selamat menikmati pertandingan sore hari ini antara kesebelasan GMS Kota Balingka berhadapan dengan Balap FC Kota Balingka. Telah dilakukan operan balap sedang melakukan serangan arahkan ke depan yang dituju nomor 7, namun masih bisa disundul pemain belakang dari Balap FC. Melebar dia ke sebelah kanan, dikontrol dengan darah, namun masih dibayang-bayangi pemain dari GMS. GMS putakan diarahkan ke belakang. Diambil nomor punggung 2 yang bertindak sebagai kapten kesebelasan dari GMS. Arahkan lagi ke tengah lapangan nomor punggung 3. Kontrol bola yang cukup baik. Titik 1, 2, 3. Arahkan lagi ke sebelah kanan nomor 13. Lirik kanan, lirik kiri kepada bola yang nomor 7 dari GMS. Arahkan lagi lewati 1-2 pemain. Arahkan ke tengah, namun masih bisa diambil pemain-pemain dari GMS. GMS melakukan serangan melalui sayap kiri nomor punggung 25. Arahkan lagi ke depan.
Angkat bola ke jantung pertahanan dari balap, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari balap FC. Bola berada di tengah lapangan pertandingan. Balap FC melakukan serangan melalui nomor punggung sekian, arahkan ke depan yang dituju nomor punggung dari balap, namun masih bisa dikuasai pemain-pemain belakang dari bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk GMS, arahkan ke tengah lapangan, diambil pemain nomor punggung 2 tadi, salah umpan dia, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari GMS. Lagi-lagi balap melakukan serangan, arahkan ke depan, bola dicocok saja jauh ke depan, berada di penguasaan dari GMS. Sundul bola keluar lapangan FC. Kepada siapa bola diarahkan, kita tunggu. Lalu kapten kesebelasan arahkan ke depan yang dituju kawannya, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari GMS. Lemparan ke dalam lagi untuk Balap FC. Kapten kesebelasan akan mengambil lemparan ini, arahkan ke belakang, namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain dari GMS. GMS merebut bola di daerah tengah lapangan kita. GMS arahkan ke depan yang dituju nomor 7, namun terjadi perikutan sekelip bundar di daerah pertahanan dari Balap FC. Terjadi pelanggaran dengan saja, tendangan balap jauh ke depan yang dituju pemain depan, namun masih bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kontrol yang kurang bagus tadi dari pemain Balap FC. Lemparan ke dalam untuk GMS, arahkan kepada nomor punggung 3, kepada siapa bola jauh ke depan yang dituju nomor punggung 7, maksudnya nomor punggung 7 tadi, terjatuh dia. Bola dalam penguasaan Balap FC. Salah pengertian operan serikah tadi, arahkan ke depan, namun masih jauh dari harapan beberapa. Lalu tendangan arahkan jauh ke depan yang dituju pemain depan, namun masih bisa disundul pemain dari GMS. Terjadi perebutan sekelip bundar di tengah lapangan pertandingan. Lagi-lagi GMS nomor punggung 13 arahkan lagi ke depan. Salah umpan tadi. Balap FC melakukan serangan, bawa bola 1, 2, 3 pemain dilewati. Nampak-nampaknya salah seorang dari pemain dari Balap FC telah berdiri dalam posisi set. Tendangan bebas saja untuk GMS. Telah lakukan, arahkan ke samping kanan, kontrol arahkan lagi ke belakang. Dengan santai saja pemain dari GMS menguasai sekelip bundar, bermain-main di daerah pertahanan. Nomor punggung 3 arahkan lagi ke tengah lapangan pertandingan. Nampaknya terjadi salah pengertian tadi. Lakukan tendangan, masih terlalu lemah datangnya bola tadi. Pemain dari Balap FC melakukan suatu tendangan yang namun terlalu lemah, masih bisa dikuasai oleh penjaga gawang. Bola berada sekarang di penjaga gawang dari Balap nomor punggung 13. Kontrol bola dia. Kepada siapa bola akan kita tunggu, jauh ke depan membumbung ke angkasa. Nomor punggung sekian maksudnya, namun masih bisa dikontrol pemain belakang dari GMS. Lagi-lagi Balap FC terjadi perebutan sekelip bundar di tengah lapangan pertandingan. GMS nomor punggung 7 belok dia. Angkat bola ke depan, apa yang terjadi, namun masih bisa dikontrol pemain belakang dari Balap FC. Sehingga selamatlah gawang dari Balap FC untuk sementara ini. Lagi-lagi GMS melakukan sempuran serangan yang sangat bertubi-tubi di sore hari. Angkat bola ke depan yang untuk 8. Terlalu lemah tendangan yang diberikan tadi. Berada pas di pelukan penjaga gawang dari Balap FC. Balap FC melalui penjaga melakukan tendangan arahkan ke depan, namun masih bisa dikontrol pemain-pemain dari GMS Kota Balingka melalui pemain kapten kesebelasan dari Balap. Lakukan serangan arahkan ke depan. Lagi-lagi GMS berebut bola dia, nomor punggung 13. Begitu cantiknya tadi dari tulitnya, arahkan kepada nomor punggung 7. Nomor punggung 7 lewati 1-2 pemain, arahkan lagi ke nomor 8. Nomor punggung 7 berjibaku, dia menyebut sekali angka lepas dia. Namun bola tadi masih bisa dibuang pemain belakang dari Balap FC. Sehingga tendangan penjuru yang pertama untuk GMS Kota Balingka pada sore hari ini. Ada sekitar 8 pemain dari GMS lakukan terlalu rendah tadi bola datangnya. Lagi-lagi GMS berebut bola di nomor punggung 7 dari Balap. Balap lagi ini melalui punggung 5.
boleh bersekolah pundarnya, namun kamu terjadi pelanggaran ringan di daerah pertahanan dari Balap FC. Tendangan luar saja telah dilakukan jauh ke depan, kontrol yang cukup bagus, arahkan lagi ke depan dan untuk lagi-lagi terjadi perebutan sekolah pundar. Balap FC dengan kostum nomor sekian melewati 1-2 pemain dia, namun masih bisa diambil pemain-pemain bertahan dari GMS. Game terjadi, lemparan bola telah dilakukan oleh GMS arahkan kepada nomor 3, namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain tengah dari Balap melakukan serangan, arahkan lagi depan, tendang jauh, namun terburu-buru tadi berikan apa-apa kepada kawannya, lakukan tendangan jauh ke depan melewati garis tengah kita, namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain belakang dari Balap FC. Nomor 4 dari GMS arahkan kepada nomor punggung 6. Lagi-lagi nomor punggung 6 menguasai sekali benar, kepada siapa boleh diarahkan, lagi-lagi ke belakang memburu nomor punggung 3 dari GMS, jauh ke depan yang dipungung nomor punggung 7 tadi, namun masih bisa dikontrol dengan bagus oleh pemain-pemain dari Balap. Terjadi perebutan sekali benar di daerah pertahanan dari GMS, terjadi pelanggaran dengan nampak-nampaknya, tendangan bebas saja untuk sebaliknya. Ada pagar hidup, lakukan tendangan, Balap FC arahkan ke depan, apa yang terjadi, namun masih bisa lengket di tegerapan penjaga gawang dari GMS Kota Balingka. Arahkan lagi ke depan dari penjaga gawang nomor 7, kontrol bola dia melewati, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Balap FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke layar untuk GMS, arahkan ke depan, lagi-lagi nomor 13, nomor 8 jauh dia ke belakang untuk nomor 8 dari GMS, kepada siapa boleh diarahkan, lagi-lagi umpan yang terlalu lemah tadi masih bisa diantisipasi oleh pemain tengah dari GMS. Terjadi pelanggaran dengan telah dilakukan tendangan arah nomor 13, maksudnya melempar di sebelah kiri, namun bola terlalu dekat ke penjaga gawang sehingga bola tadi berada dalam pelukan penjaga gawang dari Balap FC. Lakukan tendangan jauh ke depan melewati garis tengah pertandingan kita pada sore hari ini, dikontrol saja pemain-pemain belakang dari GMS. Nomor punggung 6 arahkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan sulit pun, nampaknya terjadi lagi pelanggaran ringan di tengah-tengah lapangan pertandingan kita ini. Tendangan bebas saja untuk GMS telah dilakukan, arahkan kepada nomor 37 dia ketika nomor punggung 7. Terjadi perebutan sulit pun, namun masih bisa diambil pemain-pemain belakang dari Balap FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk GMS telah dilakukan nomor punggung 9 yang dituju, angkat bola ke tengah, dituju nomor punggung 3 pemain belakang dari GMS, nomor 8 dari GMS melakukan pengaturan serangan, nomor 13 yang dituju, angkat pada nomor punggung 6 GMS melakukan serangan, lagi-lagi melebar sebelah kiri, lakukan lagi melewati 1-2 pemain. GMS sangat berbahaya pada sore hari permainan, lakukan tendangan, namun terlalu terburu-buru, tendangan gawang saja akan diambil pemain belakang, arahkan lagi ke depan yang dituju kapten ke-11, namun masih bisa disunul pemain dari GMS. Balap FC melakukan serangan, namun bola keburu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja untuk GMS. Akan diambil nomor punggung 7 ke belakang dia, yang dituju nomor punggung 3 dari kesebelasan GMS, lakukan serangan, tendangan jauh ke depan yang dituju nomor punggung 7 maksudnya, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari GMS. Lagi-lagi GMS lakukan serangan nomor punggung sekian, dia sangat berbahaya saudara-saudara, namun bola masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Balap FC. Kita tunggu kepada siapa ini bola diarahkan. Nampaknya diberikan saja kepada pemain lawan nomor 6 dari 13 dari GMS, angkat bola ke tengah yang dituju nomor punggung 35, namun masih diantisipasi pemain belakang dari Balap FC. Bola di punggung 13 telah dilakukan, arahkan nomor 7 milik dia, angkat bola ke depan ke jantung pertahanan dari Balap FC, namun masih bisa dikuasai ataupun bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Kapten ke-11 dari Balap FC nomor punggung 3 telah dilemparan ke dalam, arahkan lagi ke temannya, namun terjadi perebutan sekelit bundar. Balap FC melakukan serangan jauh ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Balap
dari GMS sangat bertubi-tubi melakukan serangan pada sore hari ini. Nomor punggung 7 lewat satu pemain terlalu lemah tendangan tadi, sehingga bola punggung pertahanan dari Balap FC telah dilakukan tendangan arah ke depan, namun masih bola tadi dalam tangkapan telah tidak berhasil ditangkap dengan sempurna. Pemain belakang dari GMS salah pengertian dia. Lagi-lagi Balap FC melakukan serangan, namun masih bisa diantisipasi pemain tengah dari GMS FC. Balap FC lakukan kontrol bola yang cukup bagus tadi, nomor punggung 13 dari GMS lagi-lagi melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Balap FC. Balap FC mencoba keluar dari tekanan ini, namun masih bisa diantisipasi pemain terjadi jantung di pertahanan GMS pada sore hari ini. Masih dalam memberikan rapat tendang jauh ke depan, namun masih terjadi peluang. Bola tadi masih bisa diantisipasi walaupun kurang sempurna dari penjaga gawang dari Balap FC. Untuk kesekian kalinya bola liar tadi belum bisa dimanfaatkan ataupun dimaksimalkan oleh pemain-pemain depan dari GMS Kota Balingka. Tendangan saja dilakukan, arahkan kepada pemain yang kawan maksud, namun jatuh dilawan. Lagi-lagi GMS melakukan serangan, nomor punggung 8 motor serangan dari GMS arahkan lagi ke depan, dan punggung nomor 7 namun masih bisa disundul pemain belakang dari Balap FC. Lagi-lagi Balap FC mencoba memberikan perlawanan di pertengahan babak pertama ini. Balap FC di tengah dia. Lagi-lagi Balap FC nomor punggung 17 dari Balap FC. Kutak-atik dia, arahkan lagi ke tengah lapangan pertandingan. Bola 1-2. Nomor punggung 15 dari Balap FC lakukan terkun tendangan. Coba tendangan yang cukup, namun masih jauh dari harapan. Bola beberapa meter saja di sebelah kiri penjaga dari GMS Kota Balingka. Bola berada, tendangan bebas saja maksudnya telah dilakukan. Pemain belakang dengan santai saja dia menguasai skill benar ini. Tendang jauh ke depan yang di punggung nomor 25, kontrol yang cukup bagus. Arahkan ke kiri, ada nomor punggung 9 dari GMS mencoba menguasai skill benar. Terjadi lagi penguasai skill benar. Lagi-lagi GMS melakukan tendangan, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Balap FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk GMS Kota Balingka. Telah dilakukan, arahkan kepada nomor punggung 9, kembalikan, angkat bola ke depan yang punggung nomor 7. Bola nampaknya telah meninggalkan pemain belakang. Kepada siapa bola diarahkan kita tunggu. Nomor punggung 17 dari Balap lakukan tendangan jauh ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain tengah dari terjadi pelanggaran nampaknya. Menekan pertahanan dari Balap FC. Tendangan telah dilakukan, arahkan ke samping kiri, dikontrol dengan baik nomor punggung 9 ke belakang nomor punggung sekian maksudnya, namun masih bisa lagi-lagi GMS melakukan serangan, namun bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan pemain nomor punggung 9 lemah saja kepada nomor punggung 9, arahkan kepada nomor 37 saja, angkat bola ke depan, namun masih nampaknya santai saja Balap FC menguasai skill pundak. Arahkan kepada nomor kawannya, namun umpan tadi bisa diambil oleh pemain-pemain dari GMS nomor punggung 37 ke belakang dia 13, arahkan lagi ke tengah lapangan nomor 8 lagi. Masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Balap FC. Balap FC mencoba keluar dari tekanan, namun masih belum bisa memberikan serangan yang begitu berarti. GMS lagi-lagi GMS menguasai siklet benar. Umpan 1-2 diberikan kepada nomor punggung 7 tinggi 25, lewat 1-2 pemain nomor punggung 9. Lagi-lagi kutak-atik, namun masih diantisipasi pemain belakang dari Balap itu lakukan serang di tengah lapangan pertandingan. Arahkan lagi samping kiri Balap FC, diantisipasi saja dengan sempurna dari pemain belakang dari GMS nomor punggung 2 tadi, menebar dia ke sebelah kiri nomor punggung 13 nomor punggung 6 dibayang pemain dari Balap FC. Lagi nomor punggung 25, lagi-lagi nomor punggung 37, arahkan lagi ke depan. Bola terlalu kencang tadi sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan sempurna oleh pemain-pemain FC, namun belum berubah kedudukan di pertengahan babak pertama ini. Kedudukan masih tetap 0-0, lakukan tendangan jauh ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari GMS melakukan Balap lagi coba melakukan tekanan, namun begitu ketatnya pertahanan dari GMS
Kota Balingka bisa mengantisipasi setiap serangan yang datang ke daerahnya. Lagi-lagi terjadi serangan. Rangkap offside yang cukup sempurna tadi. Nomor 7 telah berdiri dalam posisi offside. Tendangan bebas saja untuk Balap FC. Diambil pemain nomor, santai saja dia. Lagi-lagi Balap FC menguasai sekulit benda, arahkan ke depan, mengira masuk kita. Tendangan fine play saja akan diajarkan kepada wasit. Balap FC menguasai bola. Di tengah lapangan pertandingan kita, lagi-lagi Balap FC mencoba melakukan serangan, namun masih terlalu lemah datangnya umpan tadi. Lagi-lagi Balap FC. Balap mencoba melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Kota Balingka. Nah, dibuang saja sekurit bundar tadi. Balap FC mencoba melakukan arahkan ke nomor 15, tendang bola ke depan, namun masih membentuk salah seorang pemain belakang dari GMS melakukan serangan. Bola tadi terlalu kencang datangnya sehingga tidak bisa disuruh. Arahkan ke depan, melebarnya ke sebelah kiri, namun terjadi pergulatan sekulit bundar. Terjadi pelanggaran dengan posisi berada di garis tengah lapangan kita pada sore hari ini. Tendangan bebas saja untuk Balap FC. Akan diambil pemain belakang dari Balap FC. Tendangan bebas ini. Sayup-sayup kita mendengar jaga lawan. Telah dilakukan tendangan arahkan ke jantung pertahanan dari GMS, namun bola masih bisa disunul pemain belakang dari GMS. Ditanduk saja bola keluar tadi. Lemparan ke dalam untuk Balap FC. Kepada siapa bola diarahkan? Kita tunggu. Arahkan ke tengah lapangan pertandingan, namun masih terjadi pergulatan sekulit bundar. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi saudara-saudara? Nampak-nampaknya wasit menuju ataupun menunjuk titik putih. Terjadi nampak-nampaknya handsball di daerah pertahanan dari KMS Kota Balingka. Tendangan penalti dihadiahkan untuk Balap FC. Sekali-kali, jarang sekali melakukan serangan, namun apabila melakukan serangan sangat berbahaya sekali. Tendangan penalti akan diambil pemain depan dari Balap FC. Kita tunggu apa yang terjadi. Nampaknya bola bersarang di jaring penjaga gawang dari GMS Kota Balingka sehingga merubah kedudukan di penghujung babak pertama ini. Balap FC 1. Bola telah dilakukan tendangan tadi. Nomor punggung 6 dari Balap FC. Kontrol bola diarahkan kepada nomor punggung 37, maksudnya dibayang-bayang 1-2 pemain dari Balap FC. Nomor 8 dari GMS melebar dia ke sebelah kiri. Nomor 2 yang dituju melebar dia ke sebelah kiri lagi. Diantisipasi dengan baik penjagaan dari Balap FC. Dibuang saja bola keluar lapangan, ambil oleh, telah dilakukan arahkan nomor punggung 9 melewati 1-2 pemain dia. Arahkan lagi ke depan. Bayar kontan. Gol dia begitu cepat tadi. Terjadi sekelumit di depan gawang dari terjadi. Langsung dibayar kontan oleh GMS Kota Balingka sehingga kedudukan di penghujung babak pertama ini GMS Kota Balingka 1, Balap FC Kota Balingka 1. Dengan demikian skor sementara 1-1. Telah dilakukan operan, arahkan ke pemain tengahnya Balap FC.
lakukan serangan lagi apalagi sebelah kiri, namun masih diantisipasi pemain belakang dari terjadi pelanggaran dengan tadi nomor punggung 13 dari GMS, nomor punggung 17 arahkan pada punggung 9 maksudnya mai buang saja oleh pemain bertahan dari Balu FC Pura berada di tengah pertandingan kita. Nomor 8 motor serangan dari GMS, umpan yang begitu sangat indah sekali diberikan kepada nomor punggung 13 terjadi lagi pelanggaran tadi, dihadiahi kartu kuning pemain tengah dari Balat FC melakukan pelanggaran. Diambil nomor punggung 8 arahkan ke depan nomor 13 maksudnya arahkan nomor punggung 7 lewat satu pemain arahkan angkat oleh dia, namun terlalu lemah tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan penjuru nampaknya terjadi tadi salah pengertian pemain belakang dari Balu. Ada sekitar 4 pemain dari GMS melakukan tendangan, namun terjadi perebutan sekali benar tadi sehingga nampaknya terjadi lagi pelanggaran di daerah pertahanan dari Balat FC. Terjatuh salah satu pemain dari Balat FC. Salam pada play saja. Arahkan ke depan, jauh ke depan yang di nomor 15 pemain sayap kiri dari Balat akan ketendangan arahkan ke depan, namun masih berada di pelukan penjaga gawang dari GMS Kota Balingga. Lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju nomor punggung 9, terjadi pelebutan sekali pundar nomor punggung 6 dari GMS Kota Balingga. Salah umpan yang kurang sempurna tadi bisa diantisipasi dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Balat FC nomor punggung 13. Arahkan lagi ke depan yang dituju nomor punggung 15, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari GMS. Lemparan ke dalam saja untuk Balat telah dilakukan nomor punggung 13, arahkan lagi pada temannya, tendang menggembung tinggi ke angkasa, namun masih bisa berada di pertahanan dari Balat FC. Lagi-lagi GMS melakukan gempuran yang sangat bertubi-tubi, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Balat FC. Balat FC mencoba melakukan serangan, arahkan lagi ke depan, namun apa yang terjadi? Terlalu dekat penjaga gawang tadi. Bola berada di dalam pelukan, telah melakukan tendangan jauh ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Balat FC. Balat FC melalui pemain tengahnya, lagi Balat FC. Salah umpan tadi, masih bisa diambil pemain belakang dan lagi GMS nomor punggung 7 begitu sangat sederhana, namun disapu persisnya ya oleh pemain bertahan dari Balat FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, telah dilakukan lemparan ke dalam nomor punggung 13 ke 8, nomor punggung 8 dari GMS mengatur serangan dia, nomor 13 lagi GMS melakukan umpan arah ke nomor punggung 7. Umpan saja, namun kurang sempurna. Lagi terjadi iklim, terjadi perebutan sekali begitu seru di daerah pertahanan dari Balat melakukan coba serangan, namun dibuang saja oleh pemain bertahan dari GMS. Lemparan ke dalam untuk Balat FC, belakang dia 17 maksudnya, 17 kepada siapa boleh diarahkan, angkat ke depan, namun berada di bola apapun dalam sergapan pemain-pemain belakang dari GMS. Lagi terjadi pelanggaran nomor punggung 3 kepada siapa boleh diarahkan, jauh ke depan yang nomor punggung 9 maksudnya, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Balat. Balat mencoba melakukan serangan, namun masih terbentur di kokohnya pertahanan dari GMS. Lagi Balat melakukan serangan, kontrol bola, arahkan ke depan. Bola tadi masih terjadi pergerakan sekali pundar, melebarnya ke sebelah kanan. Balat FC mencoba melewati satu pemain, namun masih terjadi perebutan sekali pundar tadi sehingga GMS dengan mudah saja menguasai sekali pundar. Nomor punggung 8 dari arahkan lagi ke belakang, nomor punggung 13 dari GMS ke belakangnya nomor punggung 6 yang dituju. Wasit ini nampaknya wasit telah meniup peluit
Pertanda babak pertama ini telah selesai. Kedudukan masih tetap 1-1. Di sektor daripada tengah lingkaran sepak bola kita, Aba-aba tidak perintahkan langsung ke depan, maksudnya ke belakang. Di sektor bertahan dari kesebelasan daripada Balap FC, kiranya melenceng saja ke sektor bertahan. 7-7 kali ini ambil posisi kepada siapa akan ditendang si kulit pundar ini ke depan, maksudnya kuasai kembali nomor punggung 4 dari kesebelasan daripada GMS, kiranya punggung 8 kotak katil bola dia dikembalikan saja oleh kesebelasan daripada Balap Surat Penonton. Masih balap saudara, kita saksikan serangan yang pertama pada babak yang pertama ini. Kita kembali di situ si kulit pundar diambil kembali oleh penjagaan dari kesebelasan daripada GMS, kiranya perebutan bola tadi terjadi di situ, tackling yang tidak begitu serius sehingga tendangan bebas saja buat kesebelasan dari Balap. Kiranya beberapa pemain Persis di mulut gawang yang dilakukan oleh beberapa pemain dari kesebelasan GMS, kiranya mengambil tendangan yang begitu bagus. Kiranya kita saksikan apa yang terjadi pada babak yang kedua ini. Apa-apa pun telah diperintahkan, langsung saja nampaknya langsung ke mulut gawang rupanya. Betul di beberapa pemain dari kesebelasan daripada GMS tadi. Kota-kota melari ke depan, musuhnya kuasai bola berebut bola sudah tahu. Kiranya sebelum tadi diambil kembali, ditendang. Kita laksanakan di situ. Nampaknya si Are daripada pelangi yang berada di lapangan kita 25 dari kesebelasan GMS. Coba memang sadar 37. Ada di situ pemain dari kesebelasan GMS meliuk-liuk yang bermu 6. Kota-kata bola ke depan, maksudnya kuasai bola berbahaya tapi kembali umpan sedekah diberikan kepada nomor 8 kepada tengah, maksudnya kuasai bola ada di situ Balap, kiranya diberikan saja ke sektor nomor punggung 5. Kota-kata bola berbahaya saudara, masih kuasai bola ke depan. Apa yang terjadi? Kita saksikan setengah terbang nampaknya kesebelasan daripada Balap ini, dan kita saksikan tendangan pojok saja yang pertama buat kesebelasan GMS, kiranya di sektor di situ di dekat daripada wasit ataupun asisten wasit telah diperintahkan ataupun di umpan ke depan saja bentuknya, langsung tajam saja ke mulut gawang. Berbahaya saudara, berbahaya. Kita saksikan kembali diambil saja di udara, dijemput kembali penjaga gawang sambil merebahkan tubuhnya di lapangan kita guna untuk memantulkan si kulit pundar ini. Persis di depan memberikan aba-aba kepada teman sekuatnya, kepada siapa akan ditendang. Begitu tadi mengudara, terhempas kembali di lapangan kita, diperbukan oleh pemain dari kesebelasan Balap Surat Penonton. Cukup Balap kali Surat Penonton, masih kita saja bermain cukup bermain Surat Penonton. Begitu tadi nampaknya terlambat sudah. Begitu dikembalikan kembali oleh GMS kali ini. Coba bangun serangan dari sektor manakah? Umpan yang diberikan, umpan termasuk di Surat Penonton bermain Surat satu pemain begitu. Kita saksikan saudara, perebutan 1-2 pemain masa itu. Umpan yang begitu bagus sekarang di sektor daripada penjaga gawang, ditendang saja ke tengah. Kali ini yang kuasai kembali oleh kesebelasan daripada GMS nomor punggung 6. Kota-kata boleh dia umpan ke tengah, maksudnya tapi ditahan dengan dada oleh pemain dari kesebelasan daripada Balap tadi. Kiranya terjatuh di situ satu pemain dari kesebelasan GMS dan telah duduk kembali. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang serius kepada beliau. Saksikan di 4 persegi lapangan kita lebih kurang nomor punggung 8 memberikan umpan yang cukup bagus tadi. Masih bertemu suara penonton, berbahaya sekali. Kita saksikan blok bola tadi hampir saja kita saksikan dilemparkan ke sektor sebelah nomor punggung sekian dari kesebelasan daripada Balap. Masih Balap ke depan, maksudnya kota-kata bola dia terhalang tapi menendang punggung dari kesebelasan nomor punggung 4. Kita tolong saja ke sektor belakang, kuasai bola tapi terlalu deras tadi umpannya nomor punggung 9. Masih kuasai bola dan kiranya lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nomor punggung 5 mencoba membangun serangan, masih kuasai bola suara penonton daripada GMS, masih ke depan suara penonton kuasai bola ke umpan. Saya kembali bentuknya suara berbahaya sekali, berbahaya. Kita saksikan kembali nampaknya begitu tadi jatuh bangun seperti dalam lagu di situ. Kiper dari kesebelasan maksud kami dari Balap, kiranya tendangan penjuru saja kali ini yang lakukan dari kesebelasan GMS nomor punggung 9. Beberapa pemain Persis berada di mulut gawang yang akan menanti si kulit pundar yang sebentar lagi kita saksikan. Ditendang saja melenceng ke depan, berbahaya sudah penonton, berbahaya tapi kembali saudara. Kita saksikan di situ apa yang terjadi. Nampaknya telah terjadi di situ. Sebelum yang terjadi nampaknya tersanjung nampaknya pemain dari kesebelasan daripada Balap ini. Sebegitu tadi kulit pundar
ditahan saja dan tidak ataupun belum membawakan hasil 1-1 pada babak yang kedua ini antara kesebelasan daripada balap dan kesebelasan GMS. Kali ini GMS ke depan, maksudnya ke tengah, kuasai bola sudah penonton masih berebutan, tapi saudara kita saksikan begitu landing saja lebih kurang 3 meter di atas bintang gawang dari kesebelasan dari balap. Kiranya si kulit bundar ini akan ditendang gawang saja buat kesebelasan balap IPSI beralamat di Jorong, Batang Lapu, Kabupaten Pasaman Barat. Dan kembali kita saksikan tendangan saja dilakukan oleh bek pertahanan yang cukup bagus kali ini saudara, dan membuktikan udara main mecah daripada udara kita yang berada di lapangan. Kuasai bola, kotak-katik bola 68 kali saudara penonton. Oh, begitu tadi serangan dibangun kembali oleh balap, masih bagus saudara penonton kepada saudara umpan. Oh, salah tadi. Seandainya tadi begini, seandainya begitu, tapi terlanjur sudah diambil kembali nomor punggung 4 dari kesebelasan GMS. Kiranya ke tengah umpan serangan diberikan, masih kotak-katik bola dia kepada siapa akan diberikan, masih tancap saja bentuknya. Satu pemain dari kesebelasan GMS tadi nomor punggung 9 beradu kecepatan saudara penonton kepada di situ sebelit bundar kembali pun tim daripada bertahan kesebelasan balap IPSI. Apakah kesebelasan daripada balap IPSI semakin balap dan kesebelasan GMS semakin kemas pada kesempatan sore ini? Langsung ke depan tajam saja bentuknya. Kuasa kembali 37 ada di situ pemain dari kesebelasan balap, masih balap sudah tonton terlepas 1-2 pemain dari situ. Kotak-katik bola dikembali menunjukkan berlari bersifat tenaga, umpan sedekali diberikan, umpan cukup diberikan ke tengah. Kuasa bola langsung tajam ke depan, bentuknya ada di situ kesebelasan daripada balap. Kiranya GMS tidak, oh masih balap saudara, masih kuasa bola, kotak-katik bola masih bola bersatu pemain sudah beratur berlari seperti tenaga. Oh, kita terlebih dahulu keluar lapangan kita menghasilkan lemparan ataupun tendangan gawang saja buat kesebelasan GMS. Kiranya kita saksikan sambil memberikan apa-apa kepada sekuat timnya untuk antisipasi arah tangga bola. Begitu arah pelangi 7 rupa 7 warna seperti yang ada di lapangan kita. Kita saksikan kembali perebutan bola di posko kita di tengah. Kuasai bola ada GMS. Kiranya masih GMS beliau dia kepada siapa umpan yang begitu bagus, umpan cepat tadi diberikan di punggung 9 kota kali pula, tapi nampak-nampaknya begitu tadi terpesona saja nomor punggung 6 melihat si kulit bundar yang ditendang sehingga tidak fokus pada pertandingan. Nampaknya para sore hari kita saksikan kembali di situ masih kuasai bola. Kali ini GMS FC coba berikan umpan kepada nomor punggung 6 kota kali bola dia kepada siapa umpan kita maksudnya dapat betul bola situ sudah penonton di sapu matang ke sektor nomor punggung 25 kota kali bola masih bermutar belasar penonton berjibaku di situ. Oh, terjatuh dia, tersungkur dia, tidak mengapa asalkan ataupun sportivitas tetap dijaga tinggi. Dikuasai kembali oleh pemain dari kesebelasan GMS. Kiranya lemparan ke dalam ini kotak kati. Satu pemain masih perebutan bola berjibaku di situ. Satu pemain dari kesebelasan masih balap. Kiranya kapten kesebelasan mencoba, nampak-nampaknya tidak ada di situ. Kawan yang lebih dekat kuasai masih kiranya begitu tadi umpan yang begitu bagus tadi kotak-katik bola dia. Oh, kiranya nampak-nampaknya dibiarkan saja si kulit bundar ini diambil oleh penjaga gawang dari kesebelasan balap tadi. Ada di situ pemain nomor punggung 8 kapten maksud kami nomor punggung 6 kotak-katik bola dia kepada tengah, maksudnya kuasai kembali oleh balap masih balap sudah penonton. Oh, kiranya dapat kembali diterima oleh balap tadi mencoba dengan kulit bundar kotak-katik bola, tapi apa hendak dikata begitu tadi nampak-nampaknya kalau kami tidak salah handsball di situ dari pemain kesebelasan dari GMS. Kiranya tendangan gawang saja melakukan tendangan bebas dilakukan. Begitu yang dicari pemain dari kesebelasan daripada balap ke depan berbahaya saudara, tapi nampak-nampaknya begitu cukup kokoh untuk menjaga serangan-serangan yang dilakukan oleh tim dari kesebelasan balap tadi. Membentuk mengudara di cakrawala terlepas kembali di pemain dari balap. Kuasai bola masih ke depan, maksudnya ada di situ pemain dari kesebelasan balap 77 umpan malas saja bentuknya di sektor tengah. Oh saudara, apa yang terjadi di situ? Nampak-nampaknya terjatuh di titik di dekat si kulit bundar ini akan ditendang bebas saja buat kesebelasan balap IPSI sambil menendang si kulit bundar. Begitu kita saksikan di 7 pemain sayap kanan masih berebutan bola tapi tidak dapat menjangkau si kulit bundar ini. Begitu dalam kiranya dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan GMS. Kiranya masih berebutan bola, kuasai bola dari kesebelasan GMS, tapi berebutan bola ini diambil kembali. Begitu kita saksikan
Sikulit Pundar terlalu dalam tadi umpannya, sedalam lubuk yang ada di lubuk bobing. Kiranya sesuai penonton, lemparan ke dalam kali ini balap yang lakukan langsung ke depan, maksudnya kuasai bola. Ada balap di situ, ada penonton 37 masih berputar bola ketiga. Oh, di situ nampaknya di dekat daripada garis pembatas kesebelasan GMS. Kiranya sudah dilakukan, masih kuasai bola dari GMS nomor punggung 6. Kotak-katik bola di kepada arkan siapa akan umpan ke depan, maksudnya berbahaya. 1-2 pemain ada di situ, diberikan saja atau diambil kembali. Penjagaan yang cukup konkret tadi nampaknya dilakukan oleh bek pertahanan dari kesebelasan balap. Kiranya ditendang saja oleh satu pemain dari kesebelasan balap FC nomor punggung 13, mencoba memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan melemah saja ke sektor tengah. Begitu kembali dikuasai balap kali suara penonton, digunting saja pergerakan ke Pundar ini oleh pemain dari kesebelasan GMS. Masih GMS dengan nomor punggung 6. Kotak-katik bola ke depan, umpan cukup saja diberikan, umpan lurus sudah diberikan, umpan sedekah diberikan, umpan ada diberikan, umpan dari kembali perintah satu pemain. Di situ, di titik itu, di sebelah timur daripada lemparan ke dalam, masih lemparan ke dalam. Amat kali suara penonton, masih nomor 4. Kotak-katik bola ke umpan langsung ke mulut gawang, bentuknya kuasai bola. Masih perebutan bola saudara, masih di situ. Kiranya apa yang terjadi, dan nampaknya terjadi di situ. Semoga tidak apa-apa atas beliau dan telah bangkit kembali. Dan Bapak wasit, pergantian pemain dari kesebelasan GMS Simaningir, keluar nomor punggung 4 atas nama Rahmat, masuk nomor punggung 11 atas nama Rifki. Kita saksikan kembali jalannya pertandingan. Nampaknya 1-1 pada babak yang kedua ini. Di 4 persegi lapangan kita begitu antusias dalam menyaksikan pertandingan ini saudara. Yang tadinya duduk kembali berdiri, yang berdiri kembali duduk untuk menyaksikan momen-momen yang seru pada babak yang kedua ini, di mana kedudukan pada babak yang pertama telah imbang dan babak yang kedua ini 1-1 untuk kedua tim yang berlaga pada ini hari saudara. Kembali kita saksikan siapakah gerangan akan melakukan dari kesebelasan balap terancang-ancang sambil 1, 2, 3, 4 bahkan 6 ke belakang. Di situ untuk blok ball ada pemain dari kesebelasan GMS 11 nomor punggung 2, nomor punggung 25 kiranya ada di situ untuk melakukan blok ball ini. Kita saksikan apakah kesempatan emas ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Langsung saja ke depan. Kiranya disuduh kembali barisan pertahanan dari kesebelasan GMS. Baik pertahanan dari kesebelasan dan pada ke depan, maksudnya memecah daripada angkasa kita. Tersambar kembali pemain nomor punggung balap tadi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali saudara penonton. Kita saksikan ke depan, kuasai bola, kotak-katik bola dia ada ke posisi saudara penonton, kotak langsung ke mulut gawang, bentuknya masih berurutan bola. Kita saksikan kembali di situ sekulit Pundar mengenai daripada mister gawang kita, terpantul kembali di lapangan kita. Dan kembali kita saksikan, ada di situ tendangan pojok saja sudah dilakukan. Kembali ada KMS, masih kotak-katik bola dia langsung ke mulut gawang saudara, tertanding di kaki pemain dari kesebelasan daripada kesebelasan balap. Ada pemain dari kesebelasan nomor punggung 7, kotak-katik bola penonton, ada balap, masih balap penonton berbalap satu pemain berbalap saudara. Kita saksikan pemain dari kesebelasan balap ini cukup balap saudara, di mana tadi serangan balik yang dilakukan oleh kesebelasan daripada balap, sembari di situ tendangan warna kuning dan hitam ini dilakukan, tendangan saja dilakukan oleh satu pemain dari kesebelasan balap. Apakah balap bisa menciptakan begini? Kita saja suara penonton. Begitu tadi ada di situ jangkar yang cukup tangguh kiranya dari kesebelasan GMS Persis berjubel di mulut gawang. Lebih kurang 14 orang ke depan, maksudnya kotak-katik bola. Tapi begitu tadi sekulit Pundar nampaknya disaksikan saja oleh beberapa pemain. Nampaknya terpesona beberapa pemain ini menyaksikan sekulit Pundar tadi landing keluar lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam, maksudkan sudah dilakukan. Masih ada di GMS ke belakang bentuknya, umpan rebounding diberikan kepada sektor tengah, masih kuasai bola, masih ada satu pemain dari kesebelasan daripada balap di situ membubung tinggi mengudara. Kembali kita saksikan terjatuh di lapangan kita, dimainkan oleh nomor punggung 7, berlari sektor tengah sudah potong, masih pada perubahan sebelum berbahaya.
begitu tadi nampaknya menjadi prima kali. Kita saksikan tendangan pojok saja ke depan maksudnya pada kali bola kepada siapa beli berkusul penonton dengan kaki si bola kiri saja ke tengah bentuknya, tapi kira-kira begitu nampaknya. Tenang kawan, kata pemain ataupun tim kawan ataupun tim daripada kesebelasan, kiper kesebelasan balap kiranya mengambil kemunduran ini. Selagi aku masih berada di Mister Gawang, mudah-mudahan tercapai nian hajat kita pada ini hari. Tanjung saja ke depan maksudnya, kuasa kembali punggung 11 katakan di bola di penonton ada si pemain daripada kesebelasan daripada gadis situ, tapi sekulit pundar apa hendak dikata lebih dekat dengan satu penjagaan dari kesebelasan daripada GMS. Saya dari Tuban perbutan bersuara penonton punggung 2 katakan di bola dia akan disumpan masih perbutan bersaudara berjibaku satu pemain. Dibuang saja masih kembali nomor punggung 7 katakan di bola 25 maksud kami langsung ke depan bentuknya kuasai bola masih kuasai bola dari kesebelasan 37 dari kesebelasan diberikan umpan kepada sektor nomor punggung 8 dari kesebelasan nomor punggung 10 dari kesebelasan daripada GMS. Katakan di bola dia ada di TP dari kesebelasan batang lapu kiranya di buang saja ke sektor lapangan pertandingan kita sebagai tindakan penyelapan yang cukup konsisten. Sudah kira-kira begitu suasananya saudara, kita saksikan begitu. Kiranya dibiarkan saja depan dari kesalahan BFS terlambat sudah semuanya telah berlalu kawan katanya. Di situ mau saudara apa yang terjadi kita saksikan, masih ada di situ pemain dari kesebelasan balap saudara, kita saksikan apa yang terjadi. Nampaknya masih on ball kuasai bola dan 8 kali ini GMS lakukan di sektor dari sebelah kanan. Kota-kata bola dia umpan dari body yang cukup lurus tadi berikan sudah berlari seperti tengah perebutan bola ada balap di situ suara penonton dicocor saja sekulit pundar ini. Bak lingkaran pelangi di lapangan kita 7 rupa 7 warna nampaknya sesuai dengan warna pakaian kita yang berada di lapangan ini. Sudah ada dalam menyaksikan tenaga. Dan kembali kami laporkan jalannya pertandingan. Kembali kita saksikan di situ adu bir satu pemain dari kesebelasan balap kiranya kembali oleh masih perbuatan saudara kita saksikan 37 nampaknya terjatuh dari situ seiring dengan tackling yang tidak begitu serius tadi dilakukan oleh satu pemain dari kesebelasan balap, satu pemain dari kesebelasan nomor 9 nomor 8 yang dicari kuasai bola saudara di sektor sayap kanan masih kotak pada kepada saya akan diberikan ketika maksudnya tapi ditahan dengan darah dari kesebelasan dari balap tadi mencoba memberikan umpan yang cukup bagus tadi kembali digunting pergerakan sebelum tadi oleh kesebelasan GMS kali 8 nomor punggung 8 mencoba kali mediuk ke tengah kuasai bola nomor 9 masih berputar bola dari Bapau kiranya diambil kembali oleh kesebelasan daripada GMS di tengah lapangan kita kuasai bola satu pemain ada di situ 37 memberikan umpan yang cukup bagus di sektor umpan terobosan nomor punggung 7 Sopotan dengan cukup tenaga di situ nampaknya terjatuh satu pemain dari kesebelasan GMS dan sekulit pundar kembali keluar dari lapangan kita menghasilkan lemparan maksud kami tendangan saja untuk kesebelasan dari balap IPSI. Kiranya sekulit pundar ini dipantulkan ke lapangan kita dan telah diletakkan di titik yang sebentar lagi ditendang dan aba-aba pun telah diperintahkan langsung saja tancap gas. Nampaknya kecepatan sekulit pundar ini lebih kurang 100 km. Kita saksikan kembali dibuang saja sekulit pundar ini keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan GMS. Apakah kesebelasan GMS ini dapat menciptakan gol dan kesebelasan balap dapat menciptakan gol pada babak yang kedua ini dalam kedudukan 1-1? Kita saksikan sudah penonton yang bertapa di situ berduel dalam arti positif. Kiranya masih ada GMS ke depan berbahaya suara masih berbahaya di situ rupanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh bek pertahanan dari kesebelasan balap dan kita saksikan apakah tendangan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Masih kuasai bola masih ada di situ umpan kepada sektor tengah maksudnya kuasai bola berbahaya saudara. Kita saksikan 8 bola kiranya kita saksikan masih perebutan bola dan coba satu pemain di situ ke depan di situ rupanya masih kita saksikan dibuang saja dan kita saksikan di situ di pojok sebelah timur lapangan kita nomor punggung 7 mencoba keberuntungannya untuk menelan si bulat ini dalam tanda petik saudara. Kita saksikan kembali di
sektor lapangan timur lapangan kita. Kuasai bola sudah berlubung 3, berbahaya. Oh, begitu tadi hampir saja meropok saudara. Di situ ada pemain dari kesebelasan balap. Kiranya apa yang terjadi saudara? Begitu kita saksikan lemparan ke dalam kali ini sudah lakukan di sektor daripada permainan dari kesebelasan dan oh, kiranya di situ terjadi beberapa permainan yang cukup asik kita saksikan. Semoga tidak terjadi apa-apa atas beliau dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang cukup serius di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dipercayakan oleh manajer kesebelasannya dan telah bangkit kembali untuk melakukan daripada tendangan bebas ini. Beberapa pemain Persis berada di mulut gawang dan kita saksikan kembali beberapa ataupun penonton di 4 persegi lapangan kita begitu antusias di dalam menyaksikan pertandingan ini sore antara kesebelasan dari balap FC berhadapan dengan kesebelasan GMS. 1-2 pemain dari kesebelasan dari balap berada di sektor ataupun arah datangnya bola untuk memblok sebelah pundar yang sebentar lagi ditendang oleh kesebelasan daripada GMS. Langsung tajam kasih ke depan, maksudnya disundul kembali masuk belakang. Pertama punggung 7 sudah penonton. Oh, begitu tadi nampaknya nomor punggung 7 terpesona dengan si kulit pundar yang berwarna kuning ini ataupun putih ini sehingga tidak fokus menendang si kulit pundar dan nampaknya ditendang saja oleh satu pemain dari kesebelasan balap. Siapakah gerangan yang melakukan? Ternyata kita saksikan jangkar pertahanan yang cukup konsisten pada babak yang pertama yang kedua tadi. Kita cek kembali perebutan bola seperti sudah penonton dan ada di situ kesebelasan dari balap ada nomor 25 kotak-kotak bola jika diberikan dari kesebelasan GMS lalu ke bertahan. Oh di situ kembali kita saksikan 11 mencoba memberikan umpan cuek, diberikan sedikit kepada sektor berapakah milik kepada yang memberikan, tidak ada kawan yang lebih dekat. Juga saya kembali pemain tengah nomor punggung 3 mencoba memberikan umpan yang bagaimana saudara ke sektor sebelah kanan, masih kotak-kotak bola dia umpan terobosan diberikan berbahaya. Oh, dibuang saja. Kita saksikan kaki daripada pemain kaki daripada penonton kita terhentak nampaknya untuk menyaksikan pertandingan ini. Di situ GMS kali sudah penonton nomor punggung 7 memberikan umpan tengah tapi salah umpannya, umpan sedekah diberikan nomor punggung 31 saudara, masih kotak-kotak bola dia dan balap kali ini memberikan umpan yang cukup bagus sektor tengah, masih perebutan bola satu rupiah benar ke bola GMS, perebutan bola di udara sudah penonton kita saksikan. Oh, di situ nampaknya begitu perjuangan dari penyerang dari kesebelasan balap tadi belum membuahkan hasil. Kira-kira dilaksanakan sudah. Ada situ 25 dari kesebelasan daripada GMS sekali dibayang-bayang oleh pemain dari kesebelasan balap. Masih balap ada di situ pemain daripada yang diberikan sudah di sektor sebelah nomor punggung 6 dari kesebelasan daripada GMS. Kotak-katik bola dia di tengah di sektor lingkaran lapangan kita. Dialirkan saja atau diposkan saja di sektor sebelah kanan yaitu nomor 13 mencoba mengambil si kulit pundar ini untuk dilempar ke dalam kembali dan nampaknya belum tepat di titik yang di mana tadi si kulit pundar keluar dari lapangan pertandingan sudah dilakukan. Diberikan saja kepada satu pemain dari kesebelasan nomor 8. Oh, kiranya lolos dari 1-2 pemain dari diambil kembali oleh balap penonton. Masih balap saudara. Terlambat sudah. Oh, masih on ball saudara. Masih kuasai bola. Oh, terlambat sudah. Semuanya terlambat lalu. Kembali sedang dibawa oleh balap. Balap kali ini meleceh sektor tengah. Kuasai bola sudah penonton. Dibaik-baik oleh satu pemain dari kesebelasan dari GMS. Coba baru serangan di sektor atap 6. Masih nomor 6 dari kesebelasan ke tengah. 37 ke tengah. Umpan yang begitu membubung tinggi mengudara terjatuh kembali di lapangan kita dan terlepas dari jangkauan 9 saudara. Masih 9. Masih perebutan bola sudah penonton. Masih 9. Oh, di situ nampaknya satu pemain dari kesebelasan balap kembali jual beli serangan dilakukan oleh kedua tim yang berangkat pada sore hari ini di babak terakhir pada babak yang kedua ini. Ada di situ balap kepada sektor berapakah kita saksikan melewati satu pemain dari kesebelasan. Oh, berjibaku satu pemain yang kembali umpan sedikit saja diberikan kepada sektor nomor punggung 2 kapten kesebelasan daripada GMS ke belakang nampaknya minta tolong saja dilakukan oleh satu pemain daripada GMS terbentur dekat ataupun pemain dari kesebelasan balap. Kiranya perebutan bola di si sektor bertahan dari kesebelasan GMS ke depan maksudnya tancap pas ada di situ kesebelasan balap masih balap masih balap saudara. Oh masih balap. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Begitu tadi pemain penonton kami haru biru
dalam mencapai terpesona bentuknya pemain dari kesebelasan, tersanjung nampaknya pemain dari kesebelasan. Balap ini menciptakan gol dan nampaknya 2-1 pada babak yang kedua. Kita dan kita saksikan kembali apa seperti yang saya katakan tadi. Jangan tanya siapa yang memulai, tapi tanya siapa yang mengakhiri, saudara. Kita saksikan ke depan, tajamkan saja, dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan daripada balap nomor punggung 13, kiper kesebelasan yang berada berdiri tepat di sektor daripada lapangan kita sebelah timur, sambil sekulit pundar ini diletakkan di titik yang sebentar lagi ditendang oleh bek pertahanan dari kesebelasan balap. Kiranya kita saksikan telah dilakukan, masih saja memubung tinggi mengudara di langit yang jingga, terhampis kembali di lapangan kita, kembalikan kembali oleh balap. Ada situ dari GMS nomor punggung 6 mengkotak boleh ke depan sudah penonton, kuasai bola dari kesebelasan daripada GMS tadi, tapi terjatuh di kaki lawan, diperbalik kembali oleh balap. Balap kali ke depan maksudnya, tapi satu pemain dari kesebelasan mencoba untuk pundar, mencoba sudah penonton. Ada situ pemain berbalap, ketika dia boleh penonton, kita saksikan sudah apa yang terjadi, masih ke depan, masih penonton sudah penonton. Kita saksikan kembali dilakukan oleh satu pemain dari kesebelasan daripada GMS tadi, mencoba mengambil sudah, serangan balik dilakukan, sudah penonton disaksikan apa yang terjadi pada babak yang kedua ini. Masih GMS ke depan maksudnya, tapi terlambat sudah, masih kuasai bola, on ball sudah ke tengah, kuasai bola, kotak-katik bola ini penonton, masih on ball saudara. Kita saksikan kembali nomor punggung 8, kotak-katik bola dia, masih nomor 2 GMS sudah penonton, masih GMS saudara. Kita saksikan kembali nomor punggung 9, kepada siapa yang diberikan, masih berikan bola. Begitu nampaknya penonton kita beradu atau di situ nampaknya telah terjadi dan nampaknya telah terjadi di situ adu duel dalam arti kata yang positif untuk dilakukan tindakan bebas ini oleh balap. Kiranya sambil tahap-tahap ataupun persiapan dilakukan saudara ke tengah lapangan, masih kotak-katik bola dia disusul kembali oleh GMS kali ini ke depan. Ada di situ pemain balap, masih kuasai bola, pemain dari kesebelasan GMS berbunyi 6 sudah penonton pada hari babak yang kedua ini. Saksikan sudah depan berbaris sudah penonton. Kita saksikan ada pemain dari pada balap mencoba mengambil sumber, ditendang saja kepada sektor sebelah nomor punggung sekian dari kesebelasan balap. Kiranya dan apa yang terjadi nampaknya di situ wasit mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa atas beliau, dan kita harapkan telah bangkit kembali. Dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan GMS keluar nomor punggung 25 atas nama Habi, masuk nomor punggung 29 atas nama Repli. Kita saksikan saudara pertandingan pada akhir babak yang kedua ini. Tendangan saja dilakukan oleh kesebelasan dari balap. Kiranya masih dalam tahap ataupun sudah dilakukan ke depan, menancap saja sektor bertahan dari kesebelasan nomor punggung dari nomor punggung 3 dari kesebelasan dari GMS tadi. Kiranya sebelah putar seluruh lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan balap, dilakukan oleh pemain dari kesebelasan ini untuk melakukan lemparan langsung saja ke depan. Betulnya masih kotak di bola penonton, cukup berbahaya rupanya, masih kuasai bola, berbahaya saudara. Masih on ball, masih kuasai ke depan, tapi kembali kita saksikan apa yang terjadi. On ball ke depan, ada punggung 9 dari GMS, masih kami sudah penonton, kotak di bola dia, terjatuh dia saudara. Apa yang terjadi di situ? Nampaknya apa yang terjadi di situ saudara. Kami harapkan kita saksikan kembali kepada kedua supporter. Wasit itu adalah sebagai penengah di dalam setiap pertandingan olahraga saudara. Kita saksikan kembali betapa di situ fungsinya adalah sebagai penengah kepada kedua tim yang berlaga. Nomor punggung 8 ke depan, betul kuasai bola, berbahaya saudara, masih berbahaya saudara, berbahaya, masih berbahaya. Begitu tadi nampaknya
si kulit bundar ini. Apakah kesempatan pada babak-babak yang terakhir ini, saudara? Kita saksikan ada di situ pemain dari Nusa Tenggara kota beberapa saudara, tapi kita saksikan kembali di situ 1-2 pemain mencoba mengeksekusi tendangan keluar tadi untuk melakukan tendangan. Kali ini yang lakukan oleh GMS, beberapa pemain Persib berada di belum gawang, semakin seru saudara. Apa yang terjadi? Begitu nampaknya nomor punggung 6 sambil berkata kepada sekuatnya, maafkan saya teman, saya belum bisa begini dan belum bisa begitu, katanya. Di sektor sebelah timur lapangan kita dilakukan kembali tendangan gawang ini. Di situ rupanya di sektor ataupun diambil kembali oleh penjaga gawang dan sambil ditendang saja ke depan, berhubung tinggi di udara, terhempas kembali di lapangan kita dan dimainkan. Terima kasih kepada tim yang berlaga pada sore hari ini, GMS dan Balap, kepada Bapak Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Kami ucapkan terima kasih official manager, supporter, umumnya kita yang berada di lapangan ini. Teristimewa kepada Bapak keamanan kita yang telah meluangkan waktunya untuk memantau daripada proses pertandingan ini. Periksalah barang bawaan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Hanya doalah yang mengiringi setiap langkah kita untuk